Bab 511. Raut wajah Winston menjadi dingin, dan ingin menarik tinjunya, tatapan matanya menjadi dingin. Bocah, kalau kamu kira saya hanya memiliki kemampuan seperti ini, maka kamu salah. Paman Winston, apa yang terjadi? Ken bertanya dengan bingung. Saya hanya menggunakan 30% dari kekuatanku, penginapan sekecil ini, saya takut kalau menggunakan seluruh kekuatanku penginapan ini bisa runtuh, dan pada saat itu bagaimana kalau sampai melukai gadis cantik itu? Winston menatap Ellie dengan sedih, dia menggilat bibirnya dan membuat Ellie gemetar karena marah. Ken menghela nafasnya, ternyata begitu, kalau bahkan seorang Grandmaster saja tidak bisa mengalahkan Dev, maka Dev benar-benar sangat menakutkan. Jangan bilang saya tidak memberimu kesempatan, kita bertarung di luar. Dev berkata lalu menggendong Ellie dan melompat turun melalui jendela. Setelah mendarat dengan mulus, sosok Dev langsung menghilang dalam kegelapan. Sialan, ingin kabur. Winston tersadar dan langsung memakinya lalu mengejarnya. Paman Winston. Ken menahan rasa sakitnya yang luar biasa, dan hanya bisa berjuang untuk mengikuti dari belakang, setiap langkahnya membawa rasa sakit yang begitu menyakitkan, tapi Ken tidak peduli, dia tidak boleh berpisah dengan Winston, kalau tidak saat Dev kembali nanti, dia tidak akan bisa melawan Dev. Ellie yang berada dalam pelukan Dev merasakan angin yang bersiul di telinganya, dia memejamkan matanya dengan erat dan melingkarkan lengannya di leher Dev, hatinya merasakan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Dev melompat ke tempat terbuka dan bergegas menurunkan Ellie, kalau dia memeluk Ellie sebentar lagi maka Dev benar-benar takut tidak bisa menahan dirinya lagi, dada Ellie terus mengenai Dev dan sebagai seorang pria yang normal, Dev mana mungkin bisa menahannya. Winston yang mengejarnya dari belakang tersenyum dingin saat melihat Dev berhenti, bocah, ternyata kamu punya keberanian juga, saya kira kamu ingin kabur. Kabur. Kalian belum mati, saya mana boleh kabur. Dev menyeringai dan menunjukkan ketidaksetujuannya. Baik, saya sudah lama tidak bertemu dengan orang yang keras kepala, hari ini saya pasti akan membuatmu merasa puas. Winston berulang kali diprovokasi oleh Dev dan membangkitkan semangat bertarung dalam dirinya. Bukankah tadi kamu mengatakan tinjumu barusan hanya menggunakan 30% dari kekuatanmu? Sekarang kita berada di tanah datar, saya akan membiarkanmu meninju sekali lagi, kamu boleh mencoba menggunakan seluruh kekuatanmu, hanya saja saya akan memberitahumu dulu, kamu hanya punya kesempatan satu pukulan, kalau tinjumu tidak bisa mengenaiku, maka saya akan meninjumu sekali juga. Dev tersenyum ringan. Hahaha, bocah, apa kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Membiarkanku meninjumu sekali. Apakah kamu tahu seberapa kuat pukulanku? Winston tertawa keras lalu menghantamkan tinjunya ke tanah. Bam-bam. Tanah itu bergetar sejenak, dan kemudian sebuah lubang dengan diameter hampir 1 meter dan kedalaman lebih dari setengah meter terlihat. Winston menatap Dev dengan bangga, dia percaya Dev melihat kekuatan tinjunya dan pasti ketakutan hingga tidak berani berlagak lagi. Tidak hanya itu, saya tidak akan bergerak, kamu boleh menyerang. Dev hanya meliriknya dengan santai dan berkata dengan tenang. Winston tercengang, lalu wajahnya berubah menjadi dingin, bocah, karena kamu cari mati, maka saya akan mengabulkan keinginanmu. Dev, kamu gila ya? Kenapa kamu membiarkan dia meninjumu? Kamu bosan hidup. Ellie menatap Dev dengan kaget dan seketika bertanya dengan keras. Tidak perlu khawatir. Dev meminta Ellie untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Dev melakukan ini karena dia sangat percaya diri, dia hanya ingin mencoba kekuatannya yang sudah mencapai tahap pembangunan fondasi tingkat 5, dan seberapa kuat tubuhnya saat ini. Kamu, Ellie menatap Dev, tapi dia tidak tahu bagaimana cara membujuknya. Paman Winston, bunuh dia, siapa suruh dia berlagak, hancurkan dia dalam satu pukulan. Pada saat ini, Ken yang datang terlambat berjalan dengan darah yang mengalir sepanjang jalan, dan seluruh celananya sudah basah oleh darah. Bab 512. Tidak perlu dikatakan oleh Ken pun Winston tidak akan berbelas kasihan, Winston meraung marah dan tinjunya yang besar terbungkus oleh kabut tipis, ini adalah kekuatan batin yang bocor, tampaknya Winston benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Matilah. Tinju Winston membuat angin berderu, dan menghantam ke arah Dev dengan keras. Bam. Suara hantaman terdengar dan langit penuh debu, tubuh Dev sedikit bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Sedangkan Winston merasakan sengatan yang kuat dan kemudian seluruh tangannya mati rasa, dan sekujur tubuhnya terhempas mundur belasan langkah, lalu dia menstabilkan dirinya kembali. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Winston sangat kaget, dia tidak berani percaya dengan apa yang ada di hadapannya, dan Ken juga termenung, dia tidak percaya kalau Winston tidak menggunakan seluruh kekuatannya kali ini.
Dev merasakan rasa sakit yang samar di perutnya, lalu menggelengkan kepalanya perlahan, dia tidak terlalu puas dengan tubuhnya sekarang. Sekarang giliranku untuk memukul. Dev menatap Winston dan berkata dengan pelan. Mata Winston penuh dengan kekagetan, tubuhnya perlahan mundur 2 langkah dan dia sudah berniat untuk mundur, dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk pukulan tadi, tapi itu tidak menyebabkan luka apapun pada Dev, dan ini membuat Winston seketika ingin mundur. Ken juga menyadari niat Winston dan berkata, Paman Winston, kamu tidak boleh meninggalkanku begitu saja. Saat ini Ken sudah terluka, dia bahkan tidak bisa lari, kalau Winston tidak memperdulikannya maka dia pasti akan mati. Winston memelototi Ken dengan galak, dia yang sudah berniat melarikan diri seketika merasa malu saat Ken mengatakannya. Ken, jangan salahkan Paman Winston, kekuatan bocah ini terlalu kuat, kamu malah berani membunuhnya, saya pasti akan membawa orang dari keluarga Bastian untuk balas dendam. Winston berkata pada Ken. Jangan, Paman Winston, jangan tinggalkan saya. Ken bergegas menyusul Winston. Winston tidak peduli lagi, dia berbalik dan melompat pergi, melarikan diri jauh-jauh. Apa saya menyuruhmu pergi? Dev menyeringai, dan sosoknya menghilang dalam sekejap, dan hanya terlihat bayangannya yang menyusul. Tidak lama kemudian, suara teriakan yang memilukan terdengar dan diikuti oleh bayangan hitam yang terjatuh dari langit dan menghantam tanah. Ken yang melihatnya menyadari kalau orang yang berada di atas tanah adalah Winston, dan 7 lubang Winston sudah berdarah, dia sudah mati. Ken terkejut dan ketakutan hingga mengompol, darah bercampur dengan air seni membuat luka Ken semakin sakit, tapi dia tidak berani berteriak. Tuan Dev. Ken berlutut di hadapan Dev, dan keringat dingin memenuhi keningnya, kumohon ampuni saya, kumohon padamu, saya bersedia menjadi budakmu. Ken tidak menyangka sama sekali, seorang pemuda berusia 20 tahunan seperti Dev bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Menjadi budakku. Dev memandang Ken dengan ekspresi serius, apa kamu pantas? Ken terlihat canggung, namun dia segera mengalihkan pandangannya pada Ellie, selamatkan saya, kumohon padamu selamatkan saya, ingatlah cinta kita. Diam. Ellie melangkah maju dengan marah, dan menamparkan wajah Ken dengan keras. Ellie, saya salah, saya benar-benar salah, kumohon padamu selamatkan saya bukan manusia, saya bukan manusia. Ken berusaha keras menamparkan dirinya sendiri. Ellie menatap Ken dengan marah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana kalau kamu yang turun tangan sendiri? Dev berkata pada Ellie. Baik. Ellie melayangkan pukulannya ke arah kepala Ken. Ellie, jangan. Ken masih ingin mengatakan sesuatu tapi sudah terlambat, pukulan Ellie mendarat di kepalanya dan langsung menghancurkan kepala Ken, bagaimanapun Ellie adalah seorang ahli bela diri, dia tentu punya kekuatan sebesar itu. Darah segar memercik pada tubuh Ellie, dan melihat penampilan Ellie yang bagaikan malaikat pencabut nyawa, Dev tidak bisa menahan gemetar, dia tidak menyangka saat seorang wanita menjadi kejam bisa sangat menakutkan. Apa saya sangat menakutkan? Ellie melihat Dev yang menatap dirinya dan bertanya dengan bingung. Bab 513. Tidak menakutkan, Dev bergegas menggelengkan kepalanya. Ayo. Ellie berbalik dan pergi, dia bahkan tidak melirik mayat Ken lagi, di hatinya orang ini sudah binasa. Tapi saat Ellie baru berjalan 2 langkah, kakinya tiba-tiba menginjak spray dan terhuyung-huyung dan hampir jatuh, untunglah Ellie cukup lincah, dan dia berdiri tegak setelah terpeleset. Hanya saja, spray itu terjatuh dan membuat Ellie yang hanya memakai pakaian dalam muncul di hadapan Dev, dan cahaya bulan yang terang menyinari tubuh Ellie, membuat kulit Ellie tampak lebih putih sebening kristal. Sosok anggun itu seperti bidadari yang turun dari surga, Dev hanya meliriknya dan terpana. Ellie merasakan perbedaannya dan tiba-tiba menatap Dev, wajahnya memerah, tutup matamu, dasar cabul. Ellie bergegas mengambil spray dan membungkus dirinya lagi, tidak perlu dibahas seberapa memalukannya kejadian itu. Dev juga segera berbalik, saya tidak sengaja, kamu sendiri yang merobek spray itu, tidak ada hubungannya denganku. Masih membantah. Ellie memelototi Dev, ku beritahu, kamu tidak boleh mengatakannya kepada siapapun setelah pulang nanti. Tidak akan, tidak akan. Dev menggelengkan kepalanya. Setelah Dev dan Ellie pulang, Yuki yang masih khawatir berjalan mengitari ruangan dengan cemas dan menunggu kabar. Saat melihat Ellie pulang dengan Dev, dan Ellie yang terbungkus spray dan tampak malu saat melihat Yuki, Ellie langsung memeluk dirinya dan berjalan menuju kamar untuk berganti pakaian. Dev, apa kamu baik-baik saja? Yuki bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana dengan Ellie? Apa Ellie baik-baik saja? Yuki terus bertanya. Saya tidak tahu, coba tanyakan saja padanya. Dev mengangkat bahunya.
Yuki hanya bisa berjalan ke kamar Ellie untuk bertanya langsung, dan saat memasuki kamar dia melihat Ellie yang sudah berganti pakaian dan berdiri memandang keluar jendela, dan air terus mengalir di kamar mandi. Mendengar ada orang yang masuk, Ellie tidak menoleh, dia tahu yang masuk adalah Yuki. Saat ini Ellie merasa sedikit takut untuk bertemu dengan Yuki, karena saat berada di dalam pelukan Dev tadi dia merasa hati Dev sedikit tergerak, dan kalau Dev sampai menginginkan dirinya, dia percaya dirinya tidak akan menolak. Tapi itu adalah suami dari temannya sendiri, kenapa dia memiliki pemikiran seperti itu? Yuki melihat Ellie yang seperti itu seketika merasa kasihan, dia mengira Ellie sudah dilecehkan oleh Ken dan membuat dirinya tidak berani bertemu dengannya. Ellie, tidak apa-apa, mandi air panas lalu tidurlah dengan nyenyak, semuanya akan berlalu. Di masyarakat zaman sekarang berapa banyak wanita yang benar-benar masih sempurna, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, walaupun kamu sudah tidak sempurna lagi sekarang tapi dengan kecantikan dan kemampuanmu, kamu masih bisa menemukan seorang pria yang baik. Yuki menghibur Ellie dengan suara pelan, kalau ada masalah, kamu masih memiliki saya, jangan berpikiran tidak terbuka dan melakukan hal bodoh. Apa katamu? Ellie sudah tidak tahan mendengarnya dan menoleh menatap Yuki, Ken tidak melakukan apapun padaku, dia hanya melepas pakaianku, dan belum sempat melakukan apa-apa lalu Dev tiba. Oh kalau begitu baguslah. Yuki yang mendengarnya seketika merasa lega, kalau tidak terjadi apapun pada Ellie maka itu adalah hal yang sangat baik. Tunggu sebentar. Yuki tercengang, kamu mengatakan kalau kamu ditelanjangi, kalau begitu apakah Dev juga melihatmu telanjang? Wajah Ellie tersipu, dia tidak menyangka dia akan salah bicara dan bergegas menjelaskan, tidak, saat itu saya masih berpakaian. Oh. Yuki menganggukkan kepalanya dan terkekeh, kalau Dev melihatmu telanjang, saya akan menyuruhnya bertanggung jawab padamu. Bab 514. Bicara sembarangan apa kamu, saya tidak perlu tanggung jawabnya. Ellie tersipu. Hahaha, saya hanya meledekmu, kalau kita berdua sama-sama menyukainya bukankah itu membuatnya terlalu senang? Yuki tertawa terbahak-bahak. Yuki, kamu berani mempermainkanku, lihat bagaimana saya akan menghabisimu. Ellie menerkam Yuki. Segera, gelak tawa Ellie dan Yuki terdengar dari dalam kamar. Dev yang mendengarkan keributan itu dari ruang tamu merasa tidak mengerti, wanita itu terlalu pelin-pelan, dan menggelengkan kepalanya lalu kembali ke kamarnya sendiri untuk tidur. Keesokan harinya Dev mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk membantu Yansen menembus ranah master, dan membuat Yansen merasa sangat berterima kasih kepada Dev, dan menjadi lebih setia lagi padanya. Karena sudah membunuh Ken, Dabe takut keluarga Bastian akan datang membalas dendam jadi dia tidak pergi ke Lembah Palem, dan menetap beberapa hari di kota Ithaka, dan beberapa hari ini dia mengajari Yansen dan Fata untuk berlatih dan membuat kekuatan kedua orang itu meningkat drastis. Ribuan kilometer dari kota Gama, di aula keluarga Bastian, mayat Ken terbaring, karena kepalanya hancur mereka membuat sebuah kepala palsu dan meletakkannya. Apakah kalian berdua yakin kalau Ken dan Winston dibunuh oleh Dev? Tidak dibantu oleh orang lain. Paman ketiga Ken, Roy Bastian bertanya kepada dua master dari keluarga Bastian. Dua orang itu berangkat ke Provinsi Chana bersama dengan Ken, mereka berdua terluka parah setelah diserang oleh Marco, dan tinggal di penginapan untuk merawat lukanya. Lalu saat melihat Ken dan Winston yang tidak pulang semalaman, dua orang itu keluar untuk mencari, dan menemukan mayat Ken dan Winston di sebuah tanah kosong. Jadi kedua orang itu membawa pulang mayat Ken. Tuan ketiga, kami tidak melihat langsung, karena saat itu kami tidak berada di lokasi kejadian. Salah seorang master dari keluarga Bastian membuka suara. Meskipun kami tidak melihat Dev membunuh Tuan Muda secara langsung, tapi saat Tuan Muda dilumpuhkan oleh tendangan Dev kami ada di sana, Winston juga ada di sana, dan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Master lain dari keluarga Bastian berkata dengan tubuh gemetar. Wajah Roy menjadi sangat muram, sampai saat ini kakak tertuanya masih menutup diri dan menyerahkan urusan keluarga kepadanya, tapi malah terjadi hal seperti ini, dia tidak bisa menjelaskan kepada kakaknya sendiri. Kalian berdua tidak berguna, kalau begitu, temanilah keponakanku pergi bersama. Roy berkata lalu tiba-tiba mengayunkan tangannya dan dua orang master dari keluarga Bastian itu terhempas dan mendarat dengan keras di lantai, dan tidak bernafas lagi. Pengurus rumah keluarga Bastian yang melihat ini segera melambaikan tangannya dan ada orang yang datang untuk membawa dua mayat itu keluar. Dev, saya akan mencabik-cabikmu untuk membalaskan dendam keponakanku. Roy berteriak keras, dan seluruh kediaman keluarga Bastian dipenuhi dengan aura pembunuh yang haus akan darah.
Tuan ketiga, masalah ini sebaiknya kita bahas dengan merencanakan rencana jangka panjang, hanya seorang bocah ingusan saya rasa tidak akan memiliki kekuatan sekuat itu, dan tidak akan berani membunuh tuan muda begitu saja. Saya mencurigai ada orang yang sengaja melawan keluarga Bastian, kekuatan Winston sudah mencapai ranah Grandmaster, bagaimana mungkin seorang bocah ingusan berusia 20 tahunan bisa membunuhnya? Pengurus rumah berjalan ke sisi Roy dan membujuknya dengan waspada. Apa maksudmu? Roy mengernyitkan keningnya. Tuan ketiga, coba kamu pikirkan lagi, saat itu Marco bertarung dengan tuan muda hanya untuk Dev, oleh karena itu pasti ada hal rumit yang terjadi antara keluarga Wijaya dengan Dev, dan orang yang membunuh tuan muda serta Winston mungkin saja bukan Dev, tapi orang dari keluarga Wijaya. Perlu diketahui kalau keluarga Wijaya juga memiliki banyak Grandmaster. Pengurus rumah menganalisis. Keluarga Wijaya. Roy menyipitkan matanya dan matanya berkedip dingin. Selama bertahun-tahun, kami dan keluarga Wijaya tidak pernah ikut campur urusan masing-masing, bahkan saat wanita dari keluarga Wijaya itu membatalkan pernikahannya dengan Ken, keluarga Bastian juga tidak mengatakan apapun. Mereka ini menganggap keluarga Bastian mudah dianiaya. Tuan ketiga, saya rasa masalah ini sebaiknya menunggu tuan besar keluar terlebih dahulu, lalu setelah mengubur tuan muda, dan merencanakan rencana jangka panjang. Kalau keluarga Wijaya benar-benar terlibat maka masalah ini akan menjadi rumit. Pengurus rumah terus membujuk Roy. Roy menganggukkan kepalanya, kalau keluarga Wijaya benar-benar terlihat, maka walau harus bertarung hidup atau mati, dendam Ken harus dibalaskan. Bab 515. Provinsi Chana. Dari Dev sudah menetap selama 6 atau 7 hari dan tidak menemukan ada orang keluarga Bastian yang datang untuk balas dendam, ini membuatnya sedikit kesal, karena dia tidak bisa terus menunggu begitu saja. Saat ini kebutuhan Dev terhadap energi spiritual semakin lama semakin besar, jadi dia harus segera menemukan sumber daya. Awalnya dia berencana meminta Marco membawanya berkeliling lembah Palem, tapi sekarang tertunda karena masalah Ken. Hari ini, Dev sedang membimbing Yansen dan Fata berlatih, dan seorang penjaga berlari masuk. Tuan Dev, Ketua Majelis Hans meminta izin untuk bertemu dengan Anda. Penjaga itu berkata pada Dev. Ketua Majelis Hans, untuk apa dia mencariku? Dev tercengang, sejak menolak tawaran Ketua Majelis Hans yang memintanya bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum, Hans tidak pernah lagi mencarinya. Minta dia untuk menungguku di ruang tamu, saya akan segera ke sana. Setelah berkata Dev menatap Yansen dan Fata, kalian berdua berlatihlah melawan satu sama lain, jangan takut terluka, kekuatan yang sebenarnya datang dari pertarungan yang sebenarnya. Baik, Yansen dan Fata menganggukkan kepala mereka. Dev kembali ke ruang tamu, dan Hans sudah duduk di sofa dan menunggu Dev. Melihat Dev datang, Hans segera berdiri, Tuan Dev, maaf mengganggu. Kepala majelis terlalu sungkan, ada masalah apa? Dev tersenyum ringan. Ada seorang orang penting yang ingin bertemu dengan Tuan Dev, saat ini dia sedang berada di kedai teh yang ada di Jalan Barat, dia berharap Tuan Dev akan memberi muka. Hans berkata dengan sopan. Dev tertegun sejenak, orang yang bisa meminta Hans untuk datang dan mengundang dirinya pasti bukan orang biasa, dan Hans juga mengatakan kalau dia adalah orang penting, sepertinya dia juga seorang pejabat seperti Hans. Dev tidak terlalu suka berhubungan dengan orang seperti mereka, dia juga tidak akan bergabung dengan mereka karena terlalu banyak kendala dan akan membatasi kebebasan Dev. Ketua majelis, saya benar-benar minta maaf, saat ini saya sedang ada urusan dan tidak bisa pergi. Dev menolak dengan sopan. Kalau begitu kapan Tuan Dev punya waktu? Hans bertanya dengan pantang menyerah. Beberapa hari ini saya tidak punya waktu, kata Dev. Beberapa hari ini tidak ada waktu. Hans yang mendengarnya seketika mengerti maksud Dev, Dev hanya sedang mencari alasan untuk menolak dan tidak mau bertemu. Tuan Dev, dia adalah orang penting, bisa dibilang dia adalah orang penting yang bisa menutupi langit dengan satu tangannya. Hans meninggikan nada bicaranya. Dev tersenyum ringan, maaf, orang sepenting apapun saya tidak punya waktu, kalau ketua majelis tidak ada urusan lain, saya tidak akan mengantar lagi. Tuan Dev, dia adalah orang penting dari kota Gama, kamu harus memikirkannya dengan baik. Hans mengernyitkan keningnya dan raut wajahnya menjadi sedikit jelek. Kalau Dev tidak memberi muka kepada dirinya saja tidak masalah, sekarang dia bahkan tidak memberi muka kepada orang penting dari kota Gama yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Antarkan tamu. Dev juga membuang senyumannya dan langsung berteriak. Hans berani mengancamnya. Dev paling tidak takut diancam, walaupun orang penting dari kota Gama lalu kenapa, Dev tidak ingin bertemu dengannya. Kamu, wajah Hans memerah karena kesal lalu dia tidak punya cara lain selain menghela nafasnya dan pergi.
Di kedai teh di Jalan Barat, seorang pria parubaya dengan wajah petak sedang menyeruput tehnya dengan hati-hati, dan seorang pemuda berdiri di belakangnya dengan tubuh tegak dan rambut pendek, dia terlihat sangat cakap. Justin, berapa usiamu tahun ini? Pria parubaya itu tiba-tiba buka suara. Ketua majelis, tahun ini saya sudah berusia 25 tahun. Pemuda itu berkata dengan keras tanpa melihat ke samping. Kira-kira seumuran dengan dia, sama-sama masih muda dan menjanjikan, usia muda memang jauh lebih baik. Pria berwajah petak itu menunjukkan tatapan mata yang sedikit iri. Dan pada saat ini, Hans membuka pintu dan berjalan masuk, wajahnya terlihat sedikit marah. Pria parubaya yang melihat ini tidak bisa menahan keterkejutannya, di mana orangnya. Tuan Eddie, itu. Dave mengatakan kalau dia sedang sibuk sebagai alasan untuk menolak, dia tidak berniat datang kemari. Hans menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu. Bab 516. Tidak datang. Raut wajah pria parubaya itu sedikit kaget lalu bertanya pada Hans, apa kamu mengatakan identitasku padanya? Tidak, tidak. Hans mengibaskan tangannya, Tuan Eddie tidak memberi perintah saya mana berani membocorkan identitas Tuan Eddie begitu saja, saya hanya memperingatkannya kalau orang yang datang adalah orang penting dari kota Gama, tapi Dave masih menghindar. Tidak masuk akal, anak ini terlalu sombong, apa dia tidak tahu di kota Gama ada berapa banyak pejabat yang ingin bertemu dengan ketua majelis kami bahkan tidak punya waktu untuk menemui mereka, anak ini malah menghindar. Justin yang mendengarnya seketika menjadi marah. Menarik, menarik. Pria parubaya itu malah tidak marah, sebaliknya dia malah tertawa. Karena dia tidak mau datang kemari, kalau begitu kita yang pergi mencarinya. Pria parubaya itu berdiri lalu berkata pada Justin, Justin, kamu pergi dan belilah sedikit hadiah, jangan yang terlalu buruk, karena ini adalah pertama kalinya kita mengunjungi rumah seseorang sebagai tamu. Ketua majelis, anak itu tidak memberi muka kepadamu, kamu malah mau pergi ke rumahnya. Justin berkata dengan kaget. Saya suruh kamu pergi ya pergi, jangan ikut campur masalah lainnya. Raut wajah pria parubaya itu menjadi dingin. Justin terkejut dan tidak berani bicara lagi, dan bergegas pergi membeli hadiah. Hans, coba ceritakan kepadaku orang seperti apa Dave ini. Pria parubaya itu bertanya pada Hans. Hans hanya bisa menceritakan semua yang dia ketahui kepada pria parubaya itu. Ternyata memang anak muda yang tidak berpikiran panjang dan berani melakukan apa saja, dia menyebabkan masalah di Provinsi Chana, sekarang dia sudah menjangkau kota Gama, bahkan anak dari keluarga Bastian juga dibunuh olehnya, punya keberanian, punya kekuatan, dia adalah calon bibit unggul. Pria parubaya itu tertawa. Tuan Eddie, kamu mengatakan kalau Dave membunuh anggota keluarga Bastian di kota Gama. Hans tercengang. Sepertinya kamu ketua majelis perlindungan hukum di Provinsi Chana ini kurang kompeten ya, Dave membunuh Ken di kota Ithaka, dan kamu bahkan tidak tahu. Pria parubaya itu berkata sambil menatap Hans. Saat ini Hans ketakutan setengah mati, dan keringat dingin langsung mengalir dari keningnya. Tuan Eddie, maafkan saya, ini memang kelalaian orang kecil seperti saya. Hans bergegas mengakui kesalahannya. Sudahlah, apa gunanya kalau kamu mengetahuinya? Apa kamu bisa mengatur Dave, atau mengatur Ken? Pria parubaya itu mengibaskan tangannya. Satu kalimat itu bisa dibilang menusuk hati Hans, dia sebagai ketua majelis perlindungan hukum, bahkan tidak bisa mengurus keluarga konglomerat di kota Ithaka, apalagi anak-anak konglomerat dari kota Gama. Ada pepatah yang mengatakan orang yang saling membandingkan akan berakhir mati, barang yang dibandingkan dengan barang akan dibuang, sama-sama merupakan ketua majelis, tapi ketua majelis perlindungan hukum di kota Gama yang ada di hadapannya saat ini memiliki kekuatan dan status, bahkan 10 orang Hans pun tidak akan bisa menandinginya, bahkan pembantu yang mengikutinya seperti Justin juga harus dihormati oleh Hans. Segera, Justin sudah kembali dengan hadiah, Hans mengemudi dan mengantarkan dua orang itu ke villa yang ditempati oleh Dave. Tuan Dave, ketua majelis Hans itu datang lagi. Seorang penjaga melapor kepada Dave. Hans ini, benar-benar pantang menyerah, Dave merasa tidak berdaya, minta dia untuk menunggu di ruang tamu. Kali ini Dave tidak langsung pergi untuk menemui Hans, dan membiarkan dia menunggu sebentar. Hans, serta pria parubaya itu dan Justin diantar ke ruang tamu, dan setelah menuangkan beberapa cangkir teh, bawahan itu pun pergi. 3 orang itu duduk di ruang tamu, 1 menit demi 1 menit berlalu, dan Dave masih belum terlihat. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Sudah 10 menit dia masih belum muncul. Justin melihat jam tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Tidak tergesa-gesa, dia akan datang dengan sendirinya.
Pria parubaya itu tidak tergesa-gesa, dia memejamkan matanya dan menunggu dengan tenang, seolah dia tahu kalau Dev sengaja membuat mereka menunggunya. Ellie, hari ini sepatunya sangat cantik, dan itu edisi terbatas. Tentu saja, pakaian yang saya beli baru saja tiba, yang ini. Yuki dan Ellie baru saja pulang dari berbelanja, dan dua orang itu sangat senang karena sudah membeli apa yang mereka inginkan. Bab 517. Tapi saat dua orang itu baru saja masuk, mereka kaget melihat Hans serta dua orang pria asing sedang duduk di sana. Ketua Majelis Hans, kapan kamu kemari? Ellie bertanya pada Hans. Bagaimanapun Hans adalah pemimpin Ellie sebelumnya, dan walau sekarang Ellie sudah mengundurkan diri namun saat melihat Hans, dia masih sedikit berhati-hati. Ellie, kami datang untuk menemui Tuan Dev. Hans berkata lalu menunjuk pada pria parubaya itu, ini adalah Tuan Eddie yang datang dari kota Gama. Tuan Eddie, ini adalah cucu perempuan dari Tuan Indrawan Pratomo, dulu dia merupakan bawahanku, tapi sekarang dia sudah mengundurkan diri. Hans tersenyum canggung dan saling memperkenalkan keduanya. Ellie yang mendengar kalau dia merupakan orang penting dari kota Gama bergegas meletakkan barang-barang yang ada di tangannya dan segera melangkah maju untuk menyapa, Tuan Eddie, apa kabar? Hahaha, ternyata cucu perempuannya Tuan Indrawan ya, senang bisa bertemu. Pria parubaya itu tertawa. Dev tidak di rumah. Yuki sedikit bingung, kenapa Dev tidak keluar saat ada orang yang datang ke rumah. Oh, Nona Yuki, Tuan Dev mengutus seseorang untuk meminta kami menunggu, hanya saja sudah menunggu selama 10 menit, Tuan Dev masih belum terlihat. Hans berkata dengan sedikit tidak puas. Yuki juga tidak bodoh, dia sangat mengerti Dev, karena Dev meminta mereka menunggu maka dia pasti punya pemikirannya sendiri. Karena dia meminta kalian menunggu, maka dia pasti sedang mengurus sesuatu yang penting. Ketua Majelis Hans, kalian duduk saja dulu, kami akan pergi mengganti pakaian dulu. Yuki tidak mau ikut campur dengan hal-hal di sini, apa yang dilakukan Dev, bagaimana cara dia melakukannya, yang perlu Yuki lakukan hanyalah mendukungnya, mengenai benar atau salah, Yuki tidak akan membantah, dia tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita. Hans, ini adalah. Pria parubaya itu menatap Yuki dan bertanya pada Hans. Tuan Eddie, dia adalah pacar dari Tuan Dev, Nona Yuki Tanaka. Hans bergegas memperkenalkan. Ternyata pacar dari Tuan Dev ya, maaf mengganggu ya. Pria parubaya yang mendengarnya bergegas mengangguk dengan wajah tersenyum pada Yuki. Yuki juga tersenyum, Tuan Eddie terlalu sungkan, kalian duduk saja dulu, kalau membutuhkan sesuatu boleh langsung berpesan kepada para bawahan, kami ganti pakaian dulu. Setelah berkata, Yuki membawa Ellie naik ke atas. Ellie, untuk apa orang penting dari kota Gama datang mencari Dev? Apa karena masalah Ken? Setelah sampai di atas, Yuki bertanya pada Ellie dengan cemas. Saya juga tidak tahu, kalau benar dia datang karena masalah Ken, saya tidak akan membiarkan Dev dijadikan kambing hitam, saya akan turun dan mengaku kalau orang yang membunuh Ken adalah saya. Ellie menggelengkan kepalanya, kalau orang-orang ini benar-benar datang karena masalah Ken, Ellie tidak akan membiarkan Dev difitnah karena dirinya. Sudahlah, nanti kita bicarakan lagi. Yuki melirik ke bawah lalu masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Saat ini, Justin yang duduk di ruang tamu sudah tampak kesal. Benar-benar sangat keterlaluan, apa hebatnya dia sampai berlaga seperti ini, jelas-jelas tahu kita sudah datang, malah membuat kita menunggu begitu lama. Justin berkata dengan sangat tidak senang. Namun kali ini, pria parubaya itu dan Hans tidak mengatakan apapun, karena sudah datang mereka hanya bisa menunggu. Setelah menunggu setengah jam, Dev akhirnya membawa Fata dan Jansen berjalan masuk dengan perlahan. Tuan Dev. Melihat Dev datang, Hans segera berdiri. Sedangkan Justin melihat Dev yang seumuran dengan dirinya tapi begitu bergaya dan berlaga besar segera memakinya, kamu ini orang yang tidak tahu sopan santun ya. Ketua majelis kami sudah menunggumu selama setengah jam di sini, apa kamu tahu betapa berharganya waktu ketua majelis kami? Makian Justin membuat ekspresi Jansen dan Fata seketika menjadi dingin, dan aura pembunuh seketika keluar dari tubuh mereka dan langsung menyelimuti Justin. Bab 518. Dev hanya melirik Justin dan jantung Justin seolah membeku, tubuhnya gemetar tanpa sadar seolah dia melihat jurang neraka melalui mata Dev, dan membuat sekujur tubuhnya bergidik ngeri. Mundur. Pria parubaya itu memarahinya dan pikiran Justin menjadi padat, kemarahan terlihat di wajahnya tapi dia mau tidak mau mundur kembali ke sisi pria parubaya itu dengan patuh. Justin merasa sangat malu karena gemetar ketakutan hanya karena ditatap oleh Dev, semangat bertarung dalam jiwa mudanya seketika bangkit, dan tatapannya terhadap Dev menjadi lebih tajam dan lebih dingin lagi.
Ketua Majelis Hans, menunggu lama ya, ada urusan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Dev berkata dengan acuh tak acuh kepada Hans. Tuan Dev, ini adalah orang yang saya katakan padamu tadi, Kota Gama. Saya adalah Ketua Majelis Perlindungan Hukum di Kota Gama, Eddie, senang bisa bertemu dengan seorang pemuda menjanjikan seperti Tuan Dev. Tidak menunggu Hans memperkenalkannya, pria parubaya itu langsung berdiri dan memperkenalkan dirinya. Dev yang mendengarnya merasa sedikit heran, dia tidak menyangka orang yang mencarinya adalah Ketua Majelis Perlindungan Hukum dari Kota Gama. Perlu diketahui kalau Majelis Perlindungan Hukum di Kota Gama memiliki kekuatan yang sangat besar, mereka bisa memerintah Majelis Perlindungan Hukum di seluruh negeri, dan Majelis Perlindungan Hukum di Kota Chana ini bisa dibilang merupakan bawahan dari bawahannya. Ketua Majelis Eddie terlalu memuji. Dev tersenyum ringan. Saya tidak memuji berlebihan, kamu adalah orang pertama yang berani membunuh tuan muda keluarga Bastian dari Kota Gama, mungkin kamu tidak tahu apa lambang keluarga Bastian di Kota Gama, jadi kamu berani membunuh Ken, bisa dibilang kamu adalah pemuda yang tidak banyak pikir dan berani bertindak. Eddie tersenyum kecil. Dev yang mendengarnya mengernyitkan keningnya, kamu datang demi keluarga Bastian. Bicara sembarangan apa kamu? Hanya keluarga Bastian mana mungkin bisa menggerakkan ketua majelis kami. Raut wajah Justin menjadi dingin. Eddie mengibaskan tangannya agar Justin menutup mulutnya, lalu terkekeh, seorang Ken mati tidak akan membuatku khawatir, saya datang kemari demi dirimu, saya hanya tidak ingin melihat seorang bibit unggul mati di tengah jalan. Dev mendengar apa maksud perkataan Eddie, tapi dia tidak peduli, membunuh seorang Ken, saya rasa tidak akan mendatangkan bahaya apapun untukku, hanya sebuah keluarga Bastian, saya tidak peduli. Perkataan Dev terdengar sangat arogan bagi mereka semua. Bocah, kamu sepertinya benar-benar tidak tahu kekuatan dari keluarga Bastian ya. Keluarga Bastian memiliki setidaknya 10 orang Grandmaster, dan ada 4 bawahan yang memiliki sebutan, 4 Raja Surgawi, kepala keluarga Bastian, Wira Bastian sedang mengurung diri saat ini, dengar-dengar kekuatannya sudah mencapai tahap Grandmaster tingkat 7, hanya mengayunkan tangan dengan asal saja sepertinya sudah bisa membuatmu hancur seperti sampah. Justin berkata dan memandang Dev dengan jijik. Dev menatap Justin perlahan lalu berkata dengan dingin, kamu kira kekuatan keluarga Bastian begitu kuat karena kekuatan dirimu sendiri hanyalah sampah. Kamu, Justin sangat marah dan ingin menyerang Dev tapi Eddie menghentikannya. Tuan Dev, saya tahu kamu yang membunuh Dodi, dan membangun reputasimu sendiri di Provinsi Chana, lalu membunuh Dennis di pertemuan seni bela diri, mengalahkan Ken dan membuat Provinsi Chana dan Provinsi Sera mengagumimu, sekarang bahkan keluarga Wijaya juga berdamai denganmu, hanya saja kamu harus ingat, kalau negara Arunika mencakup ribuan mil, dan Provinsi Chana hanyalah salah satu bagian darinya, pepohonan tinggi akan selalu tertiup oleh angin lebih dulu, kalau Wira sudah keluar, maka keluarga Wijaya juga tidak akan bisa melindungimu lagi. Eddie menatap Dev dan seolah sedang membujuknya tapi sebenarnya dia sedang mengancamnya. Kamu menyelidikiku. Dev mengernyitkan keningnya dan wajahnya terlihat agak muram. Menyelidiki. Eddie tersenyum ringan, saya ingin mengetahui seseorang, apa perlu menyelidikinya? Langsung katakan maksud kedatanganmu. Dev tidak tertarik berbasa-basi dengan Eddie. Baik, saya berharap kamu mau bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum, kamu harus tahu kalau jatuh bangunnya sebuah negara adalah tanggung jawab, sekarang kamu masih muda dan sudah saatnya untuk berkontribusi pada negara, bergabunglah dengan Majelis Perlindungan Hukum, saya bisa memberikan perlakuan terbaik untukmu, dan mengenai masalah kamu membunuh Ken, saya juga akan menahannya untukmu, agar keluarga Bastian tidak mencari masalah padamu, bagaimana menurutmu? Eddie bertanya padanya. Bab 519. Saya sudah pernah mengatakan pada Ketua Majelis Hans, saya tidak akan bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum, saya masih ada urusan yang harus saya selesaikan, dan saya berharap Ketua Majelis Eddie tidak menggunakan moralitas dan kepentingan negara untuk menjeratku, karena itu tidak ada gunanya bagi saya. Dev berkata dengan wajah datar. Kalau kamu bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum saya bisa membuka semua rahasia Majelis Perlindungan Hukum kepadamu, dan menjadikan kamu seorang Grandmaster dalam waktu singkat, bagaimana menurutmu? Eddie tidak menyerah dan masih menjanjikan persyaratan pada Dev. Grandmaster. Dev tersenyum dingin, sepertinya informasi ketua majelis Eddie tidak begitu lengkap ya, lantas kamu tidak tahu kalau Winston dari keluarga Bastian itu dibunuh oleh saya. Dia itu juga seorang Grandmaster. Membual apa kamu, Winston dari keluarga Bastian mempunyai kekuatan yang sangat kuat, saya saja tidak menjadi lawannya, bagaimana mungkin kamu bisa membunuhnya, hanya karena keluarga Wijaya membantumu turun tangan jangan kira kamu sudah sangat hebat ya.
Justin yang mendengar perkataan Dev seketika mencibir. Eddie memang mendapat kabar dan mencurigai kalau keluarga Wijaya diam-diam membantu Dev turun tangan, kalau tidak Dev mana mungkin bisa membunuh seorang Grandmaster dengan mudah. Membual ya. Raut wajah Dev menjadi dingin, dan tiba-tiba dia mengeluarkan aura mengerikan dari sekujur tubuhnya, dan aura itu langsung menuju ke arah Justin. Merasakan aura itu, raut wajah Eddie menjadi dingin dan tubuhnya gemetaran, dan dengan cepat mengeluarkan aura perlawanan yang kuat dari tubuhnya. Namun meskipun begitu, Justin yang ditekan oleh aura Dev seketika bertekuk lutut dan nafasnya menjadi cepat, kalau bukan karena Eddie turun tangan melawan, mungkin Justin sudah muntah darah saat ini. Dev menarik kembali auranya dan menatap Justin yang bertekuk lutut dengan dingin, saya sudah bilang, yang kamu rasa hebat tidak ada artinya di mata orang lain, karena kekuatanmu sendiri terlalu sampah. Kali ini Justin tidak berani membantah, dia juga tidak marah, malah menatap Dev dengan ngeri, rasa frustasi dalam hatinya membuat wajah Justin memerah. Eddie menatap Dev dengan kaget lalu menghela nafasnya dan berkata, bagaimanapun saya sudah meremehkan Tuan Dev, dengan kekuatan seperti itu di usia yang masih begitu muda, masa depannya pasti tidak terbatas, sayang sekali, sayang sekali. Setiap orang memiliki cita-cita masing-masing, dan saya berharap Ketua Majelis Eddie tidak mempersulit saya lagi, hanya saja kalau Majelis Perlindungan Hukum mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan saya tidak akan menolak. Dev tidak ingin bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum, karena terlalu banyak batasan dan masih banyak hal yang harus dirinya urus. Dia harus pergi ke pulau tak bernama, lalu mencari identitas dirinya, dia ingin tahu apakah orang tua kandungnya masih hidup. Baik, dengan apa yang Tuan Dev katakan, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu kamu menangani masalah keluarga Bastian. Untuk saat ini kamu tidak perlu khawatir, keluarga Bastian tidak akan datang mencarimu, mereka sedang menunggu Wira keluar dan membuat keputusan. Eddie berkata. Kalau begitu terima kasih banyak Ketua Majelis Eddie, kalau ada waktu ke kota Gama saya pasti akan mencari Ketua Majelis Eddie untuk minum. Dev tersenyum ringan. Hahaha, tidak masalah, saya akan menunggumu kapan saja. Eddie tertawa lalu saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata pada Dev, saya dengar Tuan Dev berurusan dengan Lembah Palem dari Barat Daya ya? Iya, saya membunuh beberapa orang dari Lembah Palem. Dev mengangguk. Pantas dibunuh, Lembah Palem ini semakin lama semakin keterlaluan, saya sudah mengutus orang untuk menyelidiki Lembah Palem beberapa hari ini, dan orang-orang ini telah menjangkau orang-orang biasa, sekarang di wilayah Barat Daya, sudah banyak laporan tentang gadis hilang, dan anggota Majelis Perlindungan Hukum di Barat Daya juga banyak yang dibunuh tanpa alasan yang jelas, saya curiga kalau ini adalah perbuatan Lembah Palem, benar-benar keterlaluan. Eddie berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Mendengar perkataan Eddie, membuat Dev teringat saat dia membunuh Dodi dan Master Vanir, dia menemukan banyak gadis yang dikurung di villa keluarga Changga, dan ada banyak mayat gadis-gadis yang terkubur di tanah yang berada tidak jauh. Bab 520. Saya akan jujur dengan Ketua Majelis Eddie, saya berencana pergi ke Barat Daya dan bertemu dengan Lembah Palem, kalau bukan karena masalah Ken, sekarang saya mungkin sudah sampai di Barat Daya. Dev berkata dengan jujur. Eddie yang mendengarnya seketika merasa senang, kalau begitu kebetulan sekali, setelah saya pulang saya akan mengutus bawahanku agar mereka mencari Tuan Dev di Provinsi Chana, lalu berangkat ke Barat Daya bersama dengan Tuan Dev, kalau ada Tuan Dev yang ikut saya akan merasa tenang. Baik. Dev mengangguk, lagi pula kalau orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum tidak pergi dia sendiri juga akan pergi, dengan begitu bukankah dia bisa memanfaatkan peluang juga. Setelah Eddie dan yang lainnya pergi, Yansen berkata dengan sedikit marah, Tuan, Anda terlalu membiarkan bocah itu, seharusnya memberi pelajaran kepadanya. Sudahlah, kalian berlatihlah. Dev tersenyum ringan. Setelah Yansen dan Fata pergi, Yuki dan Eli baru bergegas turun dari lantai atas. Dev, apa mereka datang untuk menangkapmu? Yuki menatap dan bertanya pada Dev dengan sedikit cemas. Dev menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan, bukan, jangan khawatir. Dev, saya yang membunuh Ken, kalau orang dari Majelis Perlindungan Hukum ingin menangkapmu, saya akan menjelaskan kepada mereka, saya tidak akan membiarkan kamu dijadikan kambing hitam. Eli berkata dengan tegas. Sudahlah, jangan berpikir sembarangan lagi, saya sudah bilang mereka tidak datang untuk menangkapku, dan Ken itu pantas mati, dibunuh juga tidak masalah. Dev tersenyum lalu meneruskan perkataannya, di mana barang belanjaan kalian? Biarkan saya menikmatinya. Menikmati apanya? Eli membeli celana motif leopard, apa kamu ingin menikmatinya? Lagi pula kamu juga sudah pernah melihatnya, melihat sekali lagi tidak masalah kan?
Yuki berkata pada Dev dengan ekspresi meledek. Yuki, bicara apa kamu? Wajah Eli memerah. Uhuk-uhuk, Dev terbatuk-batuk dan menggelengkan kepalanya, tidak mau lihat lagi, saya mau mengajari Yansen dan yang lainnya berlatih saja. Dev bergegas berlari keluar, hati wanita itu bagaikan jarum di dasar lautan, Dev benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh para wanita. Karena tahu keluarga Bastian tidak akan datang untuk mencari masalah sementara waktu, Dev membawa Yuki dan Eli kembali ke kota surau, untuk berlatih Yansen dan Fata juga ikut menemani. Lagi pula kota surau adalah rumah Dev, dia tidak bisa terus menetap di kota Ithaka, Yuki juga harus menemani Juan dan Eli kebetulan bisa menemani Indrawan. Setelah menetap beberapa hari di kota surau, istana Raja Obat yang memiliki bahan obat akan terus mengirimkannya kepada Dev. Lawrence juga memberitahukan kabar baik, tambang baru sudah digali sedalam 10 meter dan sudah menemukan batu-batu yang diinginkan oleh Dev, namun jumlahnya masih sangat sedikit, dan setelah terkumpul banyak Lawrence akan mengirim mobil untuk mengantarkannya pada Dev. Yansen dan Fata dibimbing oleh Dev, dan kekuatan mereka meningkat pesat, ditambah lagi dengan bantuan pil obat, sekarang Fata sepertinya sudah tidak memiliki saingan di seluruh provinsi Chana. Tuan Dev, Anda berada di mana? Hari ini, Dev yang sedang mendengarkan musik di Villa Perumahan Bumi Indah mendapatkan telepon dari Marco. Saya sudah kembali ke kota surau, kata Dev. Orang dari Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama sudah datang, dan katanya ingin pergi ke barat daya bersama dengan Tuan Dev. Marco bertanya. Benar, bawalah mereka ke kota surau, kita berangkat bersama. Setelah berkata Dev menutup panggilannya. Segera, Marco membawa belasan orang ke area Perumahan Bumi Indah, dan memarkirkan mobilnya di depan Villa Dev. Saat ini Dev sedang berbaring di kursi malas, dan menikmati waktu luangnya yang langka. Tuan Dev, ini adalah Kapten Albert dari Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama, dia datang kemari atas perintah dari Ketua Majelis Edi. Marco berjalan ke arah Dev dan membungkuk sedikit lalu berkata. Sejak Daye membunuh Winston dan Ken, sikap Marco terhadap Dev menjadi lebih hormat lagi. Dev mengangguk lalu duduk, dan pada saat ini seorang pria berusia sekitar 30 tahunan dengan wajah acuh tak acuh dan berambut pendek datang, dia melirik Dev lalu memalingkan wajahnya dan berkata tanpa menatap Dev, saya mendapatkan perintah dari ketua majelis, untuk menjemputmu dan pergi ke barat daya bersama, waktu kami terbatas dan harus berangkat sekarang. Bab 521. Kapten Albert, sekarang hari sudah sore, lagi pula Tuan Dev belum bersiap-siap, apa tidak bisa menginap satu malam dulu di kota surau? Marco bertanya kepada Kapten Albert. Tidak bisa, perintah yang saya dapatkan hanyalah menjemputnya untuk pergi ke barat daya bersama, saya tidak mendapatkan perintah untuk menginap dan menunggu. Setelah Kapten Albert selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju mobil, tapi saat dia berbalik dia bergumam pelan, seorang tuan muda dari keluarga Wijaya sekarang malah menjadi bawahan orang lain. Kamu, Marco menjadi marah tapi Kapten Albert itu sudah kembali ke dalam mobil. Tuan Dev, menurutmu? Marco menatap Dev dengan tatapan bertanya. Saya akan berganti pakaian, lalu berangkat. Dev bangkit berdiri dan pergi berganti pakaian, dia menelpon Yuki untuk berpamitan dan masuk ke mobil bersama dengan Marco. Maaf, mobil kami sudah penuh, kalian menyetir saja sendiri. Kapten Albert menurunkan jendela mobilnya dan berkata dengan dingin. Bisa dilihat kalau Kapten Albert ini sedikit emosi karena diminta untuk datang menjemput Dev pergi ke barat daya bersama, hanya saja karena ini adalah perintah dia tidak bisa membantah. Dev hanya tersenyum ringan, Marco, kamu yang mengemudi. Marco mengangguk lalu mengemudi mobilnya sendiri dan membawa Dev pergi ke barat daya. 4 mobil melaju menuju arah barat daya, dan langit sudah menjadi gelap, tapi Kapten Albert sepertinya tidak berencana untuk berhenti dan beristirahat. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Albert ini adalah pria yang sembrono, kalau bukan karena kekuatannya yang kuat, dia pasti sudah tidak bisa bertahan di Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama sejak awal, tidak ada orang yang menyukainya. Melihat mobil di depannya sama sekali tidak berhenti untuk beristirahat, Marco bertanya pada Dev. Ikuti saja mereka, kalau mereka tidak berhenti, kita juga tidak berhenti, kalau kamu sudah lelah biar saya yang mengemudi. Dev berkata dengan enteng. Itu tidak perlu, hanya perjalanan seperti ini bukan apa-apa. Marco menggelengkan kepalanya. Mobil melaju kencang sepanjang malam dan mulai memasuki daerah barat daya, jalanan yang berkelok-kelok ada di mana-mana dan Marco menguap lalu mengucek matanya dengan kuat. Kalau sudah lelah biar saya saja yang menyetir. Dev berkata pada Marco. Tuan Dev, tidak masalah, saya masih bisa bertahan. Marco membuka matanya dengan paksa dan berkata.
Dev yang melihat ini meletakkan tangannya di pundak Marco, dan energi spiritual dialirkan ke dalam tubuh Marco, dan membuat rasa ngantuk Marco seketika hilang dan dia menjadi bersemangat. Pada saat ini Marco sedikit kaget, tampaknya yang dikatakan oleh kakeknya tidak salah, Dev memang seorang kultivator, barusan Marco merasakan kalau tubuhnya menjadi santai untuk sementara waktu dan rasa mengantuknya pun hilang, dia tahu kalau Dev pasti memasukkan kekuatan abadinya pada tubuhnya, dan memikirkan hal ini membuat Marco merasa lebih bersemangat. Matahari perlahan terbit, dan sudah mulai muncul di arah timur, tetapi mobil Albert yang ada di depan masih belum berhenti untuk beristirahat, mereka bahkan tidak makan. Orang-orang ini, apakah mereka terbuat dari besi? Marco berkata dengan marah. Dan tepat saat Marco selesai berbicara, tiba-tiba sebuah mobil Mercedes-Benz memotong mobil mereka dari belakang dengan mendadak. Marco terkejut dan segera mengerem mobilnya untuk menghentikan mobilnya. Ini adalah jalanan pegunungan, di samping mereka merupakan tebing, kalau mobil itu sampai menabrak mereka dan membuat mobil mereka jatuh ke tebing, maka mereka tidak akan selamat. Sialan, bagaimana cara dia mengemudi? Marco berteriak dengan marah. Tapi mobil itu terus melaju ke depan dengan berbelok-belok, lalu melaju menuruni tebing. Melihat ini Dev bergegas membuka pintu mobil dan sosoknya berjalan menuju Mercedes-Benz itu. Bam! Suara keras terdengar dan arah Mercedes-Benz itu berubah, sepertinya dia menabrak gunung yang ada di sisi jalan lalu berhenti. Marco bergegas keluar dari mobil, dia melihat Dev sedang berdiri di sisi tebing dan barusan Dev meninju mobil itu dan mengubah arah laju mobil. Bab 522. Tuan Dev, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Marco. Cepat lihat bagaimana keadaan orang yang ada dalam mobil. Dev menggelengkan kepalanya. Oh. Marco bergegas pergi memeriksa. Dia menemukan di dalam Mercedes-Benz itu hanya ada seorang wanita, dan saat ini airbag mobil sudah terbuka dan gadis itu terbaring di setir mobil dan sepertinya sudah pingsan. Marco membuka pintu mobil dengan paksa dan menggendong wanita itu keluar. Wanita itu tampaknya masih muda, sekitar 20 tahunan, dan mengenakan gaun berwarna biru muda tetapi ada banyak bercak darah di gaun itu, dan wajah wanita itu tampak pucat. Dev berjalan mendekat, dan meletakkan tangannya di tangan wanita itu dengan ringan, energi spiritual mengalir masuk ke dalam tubuh wanita itu, dan wanita itu bergerak dan perlahan membuka matanya. Setelah melihat Marco dan Dev, wanita itu menunjukkan sedikit takut, dan bergegas bangkit, lalu menjauh dari mereka berdua. Nona, tidak perlu takut, tadi kamu baru mengalami kecelakaan dan kami yang menyelamatkanmu. Marco bergegas menjelaskan kepada wanita itu. Wanita itu melihat mobilnya lalu mengernyitkan keningnya dan mencoba mengingat kembali, baru menurunkan kewaspadaannya, kalau begitu terima kasih pada kalian, saya mungkin sedikit mengantuk, dan menyebabkan kecelakaan. Tadi saya sudah memeriksa, tubuhmu tidak apa-apa, hanya ada beberapa bagian tubuhmu yang tergores, kamu bisa menelpon dan meminta bantuan. Setelah berkata Dev menatap Marco dan berkata, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Wanita itu berteriak memanggil dan bergegas menghalangi Dev dan Marco, ponselku rusak, tidak bisa menelpon untuk meminta bantuan, kalian mau kemana? Ke kota Haiti, kata Marco. Bagus sekali, saya berasal dari kota Haiti, apa kalian bisa sekalian mengantarkan saya? Saya bisa membayar kalian. Wanita itu berkata dengan bahagia. Ada urusan yang harus kami tangani, akan merepotkan, kamu bisa menunggu penyelamatan sendiri. Setelah berkata, Dev langsung membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Maro yang melihat ini hanya bisa tersenyum tidak berdaya kepada wanita itu dan masuk ke dalam mobil. Kenapa kamu begitu tidak punya simpati? Lantas kamu tega membiarkan seorang wanita tinggal di sini sendirian. Kalau bertemu dengan orang jahat bagaimana? Wanita itu langsung menghadang di depan mobil dan berteriak tidak puas pada Dev. Dev menurunkan jendela mobil, lantas kamu tidak takut kalau kami ini orang jahat? Tidak, kalian berdua bukan orang jahat, saya ini bisa fisiognomi dan bisa menilai kalian melalui wajah kalian, kalian berdua adalah orang baik. Wanita itu berkata dengan keras. Dev tersenyum kecil, dia tahu wanita ini hanya menggunakan kata-kata seperti ini untuk menyenangkan mereka berdua, seorang wanita berusia 20 tahunan bisa fisiognomi itu tidak terlalu mungkin. Tuan Dev. Marco menatap Dev dengan tatapan bertanya dan sepertinya dia berharap bisa membawa wanita itu. Naiklah. Dev berkata dengan ringan. Wanita itu membuka pintu mobil bagian belakang dengan senang, terima kasih ya. Marco meneruskan mengemudi dan wanita itu duduk di kursi penumpang belakang sambil mengoceh dan memperkenalkan dirinya. Nama saya Stella Lukman, saya lulusan dari Universitas Gama di Kota Gama, dan saya baru lulus tahun ini, siapa nama kalian berdua? Ada urusan apa kalian pergi ke kota Haiti?
Stella bertanya pada Dev dan Marco. Kamu mahasiswa dari Universitas Gamma. Marco yang sedang mengemudi sedikit kaget. Tentu saja, saya masih memiliki kartu mahasiswa saya. Kalau kamu tidak percaya saya bisa menunjukkannya. Stella mengeluarkan kartu mahasiswanya dan menunjukkannya pada Marco. Wah, ternyata benar, saya juga lulusan dari Universitas Gamma, hanya saja saya angkatan ke-84, 5 angkatan di atasmu. Marco berkata sambil menyetir. Benarkah? Kalau begitu kamu seorang kakak senior. Kebetulan sekali, tidak disangka saya akan bertemu dengan kakak senior di sini. Perlu diingat untuk bisa lulus ujian masuk ke Universitas Gamma itu sangat sulit, dan jarang bisa bertemu dengan teman satu kampus. Stella yang mengetahui kalau Marco adalah alumni dari kampus yang sama menjadi semakin cerewet. Bab 523. Rumahku di kota Gamma. Marco tersenyum. Oh, saya kira kalian juga berasal dari barat daya, jarak kota Gamma dari sini sangat jauh, untuk apa kalian datang ke kota Haiti? Liburan. Tanya Stella. Iya. Marco tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sejak Lembah Palem mendirikan tempat pemandian air panas, banyak orang yang datang ke kota Haiti untuk liburan. Dengar-dengar tempat pemandian air panas itu bisa menyembuhkan penyakit, ada beberapa orang yang menderita kanker sembuh, tidak tahu itu benar atau tidak, tapi saya belum pernah ke sana. Stella terus mengomel. Kamu tahu Lembah Palem? Dev yang sejak tadi memejamkan matanya dan tidak mengatakan apapun tiba-tiba membuka matanya dan menatap Stella. Logikanya tempat seperti Lembah Palem tidak seharusnya diketahui oleh orang awam, kenapa malah menjadi resor? Tentu saja, semua orang di kota Haiti tahu kalau resor itu tidak hanya memiliki sumber air panas, tetapi di sana juga dibangun kuil agar orang bisa berdoa dan memohon berkah. Di sana juga ada seorang guru yang sangat pintar meramal, hanya saja ayahku mengatakan kalau itu hanyalah tipuan untuk menipu orang, dan dia tidak pernah membiarkan saya pergi ke sana. Kata Stella. Dev mengangguk kecil dan memejamkan matanya lagi, sepertinya bagi orang awam, Lembah Palem adalah tempat rekreasi, dan sepertinya tidak mengetahui tentang hal-hal yang lebih dalam. Melihat Dev berbalik dan menutup matanya lalu berhenti bicara, Stella memutar matanya dan melirik Dev dengan tatapan kesal, lalu berkata pada Marco, Senior, kamu belum memberitahu saya namamu, kalian pergi ke kota Haiti untuk mengunjungi Lembah Palem ya. Saya membaca wajahmu, usiamu sudah tidak muda lagi dan kamu masih belum punya pacar. Nama saya Marco, kali ini memang mau pergi ke Lembah Palem, dan memang belum punya pacar. Marco tersenyum ringan lalu bercanda, kamu tidak benar-benar bisa fisiognomikan. Tentu saja benar, bagaimana mungkin saya membohongimu? Ayahku merupakan ahli fisiognomi di kota Haiti, dan dia diberi julukan mata ajaib. Ayahku hanya perlu melirik dan bisa mengetahui identitas dan asal-usul seseorang dengan jelas. Stella berkata dengan bangga. Begitu hebat. Marco berseru kaget, kalau begitu hebat dia benar-benar seperti dewa. Tentu saja, meskipun saya hanya belajar sedikit dari ayahku, tapi saya bisa melihat kalau pria ini walau penampilannya biasa saja tapi dia disukai oleh banyak wanita, sepertinya seorang artis besar juga menyukainya. Stella berkata sambil menatap Dev yang duduk di kursi penumpang depan. Karena Dev sejak awal tidak terlalu berniat membawanya ditambah dengan dia yang sejak tadi diam dan tidak mau berbicara membuat kesalahan. Stella terhadap Dev sangat buruk. Artis besar. Marco menatap Dev dengan ekspresi bingung, dia tidak tahu kalau ada artis besar yang menyukai Dev. Meskipun Dev memejamkan matanya, tapi hatinya sedikit terkejut, karena artis besar yang dimaksud oleh Stella adalah Ivy. Selama di kota Honora, Dev bisa merasakan perasaan cinta oleh Ivy. Namun, walau pria ini sangat disukai oleh para wanita, tapi pada akhirnya dia akan mengecewakan banyak wanita, pada akhirnya dia akan dalam waktu dekat dia akan mengalami bencana besar. Stella menatap Dev. Bencana apa? Marco bergegas bertanya. Kalau masalah keluarga Bastian termasuk bencana, maka itu sudah pasti, karena bagaimanapun pasti tidak akan tinggal diam. Dev membunuh Ken dan keluargaan. Saya tidak bisa melihatnya, banyak hal tentang anak ini yang tidak bisa saya lihat, tapi itu akan menjadi masalah hidup dan mati. Stella mengernyitkan keningnya dan menatap Dev dengan hati-hati. Marco menatap Dev, Dev sedang memejamkan matanya seolah-olah sedang tertidur dan tidak mendengarnya sama sekali. Mengemudi dengan benar, Dev berkata ringan. Bab 524. Meskipun Dev tidak membuka matanya tapi dia seolah bisa melihat. Marco segera tersadar dan kembali menyetir dengan penuh konsentrasi. Senior, saya lihat kamu memiliki kehidupan seorang konglomerat, sedangkan orang ini memiliki telinga pendek dan jelas merupakan yatim piatu, kenapa kamu begitu takut padanya? Stella bertanya dengan sedikit bingung.
Tapi saat Stella baru selesai bicara, dia tiba-tiba merasakan udara di dalam mobil mengembun dan hawa dinginnya luar biasa. Terlihat Dev membuka matanya dan sedang menoleh ke arahnya, tatapan mata Dev sangat dingin, dan membuat Stella seketika menutup mulutnya dan sedikit gemetar. Setelah Dev menarik tatapannya dan kembali bersandar pada kursi penumpang, suhu di dalam mobil kembali seperti semula. Saat ini Stella tidak lagi asal bicara, dan diam-diam menatap Dev dengan ngeri. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, dan setelah melaju agak jauh, mobil Albert dan yang lainnya terlihat berhenti di pinggir jalan, dan beberapa orang turun untuk makan dan merokok. Melihat mobil Dev datang, Albert berjalan menghampiri dan berkata dengan wajah muram, "Apa yang kalian lakukan? Kami sudah menunggu lama, apa kalian tidak tahu waktu sangat berharga? Saya tidak sesantai tuan muda seperti kalian, tugasku sangat mendesak, kalau bukan karena ada perintah, saya tidak akan menunggu kalian." Albert menegur Dev dan Marco. Dev tidak memperdulikannya, Marco juga mengernyitkan keningnya dan mengabaikan Albert. Marco tahu ini memang karakter Albert dan tidak ingin berseteru dengannya. Sedangkan Stella yang duduk di barisan belakang menurunkan jendelanya, "Bagaimana caramu bicara? Mereka terlambat karena menyelamatkan saya, kalau ada masalah bicara pada saya." Albert menyadari kalau di kursi penumpang belakang bertambah seorang wanita, dan setelah tercengang sesaat dia melirik Stella lalu berkata pada Dev dan Marco, "Kita harus tiba di kota Haiti sebelum langit menjadi gelap, berangkat sekarang." Setelah selesai bicara Albert berbalik dan hendak pergi tapi Stella menghentikannya, "Tunggu sebentar. Ada masalah apa?" Albert bertanya dengan wajah dingin. "Saya menyarankan sebaiknya kamu beristirahat dulu selama setengah jam baru melanjutkan perjalanan. Saya lihat Ovrionmu sangat gelap dan ini merupakan pertanda buruk, akan ada bencana berdarah." Stella berkata pada Albert. "Omong kosong." Albert mengernyitkan keningnya dan terlihat sedikit marah, tapi karena Stella adalah seorang wanita, Albert tidak mengamuk. Mobil mulai bergerak dan terus melaju, Albert tidak akan berhenti untuk beristirahat selama setengah jam hanya karena kata-kata Stella, dia tidak percaya hal seperti ini, bagi Albert, dia hanya percaya pada kekuatan. Orang itu tidak mau mendengarkanku, cepat atau lambat dia akan mengalami kesialan." Stella mendengus dingin. "Adik kelas, yang kamu katakan barusan itu hanya candaan atau serius?" tanya Marco. "Tentu saja serius, kalau tidak percaya, tunggu dan lihat saja." Setelah berkata, Stella mendengar suara benturan keras di depannya. Bam! Sebuah truk yang sedang menuruni jalanan pegunungan yang berkelok-kelok menabrak mobil yang ditumpangi Albert karena remblong. Hantaman yang keras membuat mobil Albert terlempar sangat jauh dan kemudian berhenti di sisi tebing. Hanya berjarak sedikit lagi, dan mobil itu hampir saja jatuh dari tebing, dan kalau terjadi maka mereka pasti tidak akan selamat. Sialan, sangat akurat. Marco yang merupakan putra dari keluarga kaya dan berpendidikan tinggi saat ini membelalakkan matanya dan mengumpat. Stella tersenyum kecil, "Lihatlah, bukankah kata-kataku sangat akurat?" Dev langsung membuka pintu dan turun dari mobil, dan orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum sedang menyeret Albert dan supirnya keluar dari mobil. Meskipun tidak mengalami ancaman nyawa, tapi kedua orang itu mengalami banyak luka, dan darah terus mengalir. Bab 525. Setelah diperban, Albert menggertakkan giginya dan bangkit berdiri lalu menatap Stella dengan tatapan kebencian, dia merasa kecelakaan yang dia alami ini terjadi karena kutukan wanita ini. Pengemudi truk tidak mengalami luka serius, dan untungnya dia menabrak mobil Albert, kalau tidak pasti akan sangat berbahaya. Tidak menunggu lama, Albert masuk ke dalam mobil lainnya dan mulai melanjutkan perjalanan lagi, mereka harus tiba di kota Haiti sebelum gelap. Dan kali ini perjalanan berjalan lancar, dan rombongan orang itu berhasil tiba di kota Haiti sebelum matahari terbenam. "Senior, mari bertukar informasi kontak satu sama lain, karena kalian sudah menyelamatkanku, saya harus menunjukkan rasa terima kasihku kepada kalian." Setelah tiba di kota Haiti, Stella berkata pada Marco. Marco mengangguk dan setelah meninggalkan informasi kontak satu sama lain, Stella pergi. Dev dan yang lainnya mencari penginapan untuk menginap, karena sudah terlalu lama duduk di dalam mobil mereka mandi sejenak lalu Marco, Dev dan yang lainnya beristirahat. Belum lama berbaring, Marco mendapatkan panggilan dari Stella yang mengundang mereka untuk makan malam di rumahnya, untuk berterima kasih kepada mereka karena sudah menyelamatkannya. Marco sangat ingin pergi karena dia ingin meminta ayah Stella untuk membaca fisiognomi wajahnya, dan dia ingin tahu keberuntungannya di masa depan, tapi dia tidak bisa mengambil keputusan dan hanya bisa menyampaikannya kepada Dev. Dev juga tahu maksud hati Marco dan tidak menolak, dan menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, sebuah Rolls-Royce Phantom tiba di depan pintu penginapan, dan mengantarkan Marco dan Dev ke rumah Stella.
Rumah Stella berada di sebuah taman yang bernuansa antik, area lahannya yang luas serta gaya dekorasinya terlihat seperti istana pada zaman dahulu kala. Melihat taman seperti itu, Marco yang berstatus sebagai putra keluarga konglomerat juga tidak bisa menahan rasa kagumnya, ini sangat mewah, tidak ada bedanya dengan istana raja pada zaman dulu. Senior. Stella tiba-tiba melompat keluar dan berteriak memanggil Marco dengan bahagia, tapi Stella tidak memperdulikan Dev. Adik kelas. Marco tersenyum kecil. Ayo, ayahku sudah bersiap. Stella membawa Marco dan Dev menuju ruang makan, tiga orang itu berjalan cukup jauh sebelum tiba dan bila meminta Marco dan Dev yang mencari sendiri, mereka sepertinya tidak akan bisa menemukan tempatnya dalam waktu singkat. Saat ini ruang makan sudah dipenuhi dengan makanan lezat, dan ada beberapa pelayan yang menunggu di samping. Nona besar. Melihat Stella tiba, beberapa pelayan itu bergegas menyapa. Di mana ayahku? Beritahu dia tamunya sudah tiba. Stella berkata kepada pelayan. Baik, pelayan itu mengangguk. Stella menyambut Marco dengan gembira dan menelantarkan Dev, dan ini membuat Marco sedikit canggung, dan terus menatap Dev dengan tatapan bersalah. Dev tidak menganggap serius masalah seperti ini, dia duduk dengan tenang di samping tanpa ekspresi apapun. Tidak lama kemudian, seorang pria tua berjanggut yang mengenakan setelan jas tunik berjalan masuk, pria tua itu terlihat sangat baik dan ramah, dan cukup mirip dengan Stella, orang ini adalah ayahnya Stella, Johann Lukman. Ayah, ini yang kuceritakan kepadamu, seniorku yang menyelamatkan nyawaku Marco. Melihat Johann berjalan masuk, Stella bergegas menyambutnya dan berkata sambil menunjuk Marco. Marco dan Dev sedikit tercengang saat melihat ayahnya Stella, usia Johann sepertinya sudah lebih dari cukup untuk menjadi kakeknya Stella. Johann melirik Marco dan Dev lalu berkata dengan wajah tersenyum, terima kasih kepada kalian berdua sudah menyelamatkan putri saya, hari ini saya sudah mempersiapkan sedikit makanan sederhana, saya harap kalian berdua tidak keberatan. Paman Johann, Anda terlalu sungkan, sebenarnya yang menolong adik kelas adalah Tuan Dev. Marco berkata dengan ekspresi canggung. Tidak peduli siapa itu, putri saya diselamatkan oleh kalian berdua, ayo silahkan duduk. Johann mempersilahkan dengan sopan. Bab 526. Segera, beberapa orang itu duduk dan Stella sengaja duduk di samping Marco, terlihat jelas kalau dirinya sangat menyukai Marco. Selama perjamuan, Stella terus mengajukan pertanyaan kepada Marco dan mengabaikan Dev. Johann juga terlihat sangat antusias terhadap Marco, sedangkan Dev hanya seperti pelengkap saja, tapi Dev tidak memperdulikannya dan makan dengan diam. Paman Johann, saya dengar dari adik kelas kalau Paman dijuluki mata ajaib, dan bisa mengetahui identitas serta asal-usul seseorang hanya dengan melihat sekali, apakah saya bisa meminta Paman Johann untuk membantuku melihat sebentar? Setelah berkenalan, Marco bertanya pada Johann. Ayah, coba bantu baca fisiognominya senior, saya rasa senior memiliki takdir sebagai orang kaya dan akan melakukan banyak hal besar di masa depan. Stella juga berkata dari samping. Johann tersenyum ringan, Tuan muda Marco memang punya nasib kaya dan mulia, dan keluarganya saat ini juga sudah sangat kaya, hanya saja. Paman Johann, hanya saja apa? Marco tercengang dan bergegas bertanya. Hanya saja keluarga Wijaya memiliki akan mengalami penurunan, dan membutuhkan dukungan dari seorang penolong, jika ada penolong yang muncul dan keluarga Wijaya bisa memanfaatkan kesempatan itu maka kemakmuran keluarga Wijaya akan terjamin selama ratusan tahun. Johann berkata dengan ringan. Paran Johann, siapa penolong itu? Marco melirik Dev sekilas lalu bertanya pada Johann. Kalau Dev adalah penolong yang dimaksud, maka rasa hormatnya kepada Dev akan meningkat, kalau Dev bukan penolong itu, maka keluarga Wijaya juga tidak perlu membuang-buang energi untuk Dev. Hahaha, ini adalah rahasia langit yang tidak boleh dibocorkan, sampai di sini saja. Johann membelai janggutnya dan tertawa. Marco tersenyum, dan tidak enak hati untuk bertanya lagi, dan saat ini dia hanya bisa menganggap Dev sebagai penolong itu. Ayah, coba kamu lihat orang ini juga, saya melihat dia memiliki latar belakang yang buruk, tapi dia sangat beruntung dalam hal wanita, hanya saja dia akan segera mengalami bencana berdarah dan saat ingin melihat lebih jelas, malah tidak bisa melihat menembusnya. Stella berkata pada Johann sambil menunjuk Dev. Johann tidak melihat Dev sama sekali dan menggelengkan kepalanya. Ayah, apa maksudmu? Lantas orang ini tidak akan selamat. Stella berkata dengan kaget. Karena Johann sering kali menggelengkan kepalanya saat melihat seseorang yang sudah sekarat, dia tidak mau membaca fisiognomi mereka, karena dia rasa sudah tidak ada gunanya lagi, meskipun dia bisa melihat yang baik dan buruk, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah takdir. Tidak berani melihat. Johann mengatakan tiga kata itu dengan ringan. Tidak berani melihat.
Stella terkejut karena dia belum pernah mendengarkan ayahnya mengatakan kata-kata ini sama sekali. Dev juga sedikit tercengang saat mendengar 3 kata yang diucapkan oleh Johan, dia mengangkat kepalanya dengan perlahan untuk melihat Johan lalu kembali menundukkan kepalanya lagi. Ayah, kenapa kamu tidak berani melihatnya? Stella bertanya dengan tatapan bingung. Jangan bertanya lagi, ayo bicarakan saja hal lain, saya juga akan memperingatkanmu, kedepannya kamu tidak diizinkan untuk membaca fisiognomi dengan asal. Johan berkata kepada Stella dengan wajah yang sedikit marah. Oh, saya sudah tahu. Stella menganggukkan kepalanya. Dan saat hampir selesai makan, Stella tiba-tiba berkata pada Johan, Ayah, mereka akan pergi bermain ke lembah Palem besok, apa saya boleh ikut dengan mereka? Baiklah. Johan menganggukkan kepalanya. Stella tercengang, Ayah, apa yang terjadi padamu hari ini? Bukankah kamu tidak pernah mengizinkanku pergi ke lembah Palem? Kenapa kali ini kamu mengizinkan? Hari ini berbeda dengan dulu, kamu juga sudah dewasa dan sudah seharusnya berkeliling. Johan menatap Stella dengan penuh kasih dan berkata, Bagus sekali, saya sangat mencintaimu ayah. Stella melingkarkan tangannya pada leher Johan dengan gembira dan tertawa. Baiklah, kamu bawalah Tuan Muda Marco berkeliling dan menikmati pemandangan. Johan tersenyum. Baik. Stella mengangguk dan berkata pada Marco, Senior, ayo saya bawa kamu berkeliling. Rumahku, saya memelihara beberapa ekor koi, dan mereka mengerti ucapan manusia. Bab 527. Marco menatap Dev, dia perlu mendapatkan persetujuan dari Dev. Dev menganggukkan kepalanya, pergilah, tapi jangan terlalu malam, besok masih ada urusan yang harus kita selesaikan. Baik. Marco menganggukkan kepalanya. Senior, kamu selalu mendengarkan ucapannya, tidak usah pedulikan dia. Stella menarik Marco pergi. Setelah Stella dan Marco pergi, Johan mengibaskan tangannya agar semua pelayan keluar. Dev menyesap tehnya dengan pelan, kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung saja. Dia tahu pasti ada yang ingin Johan bicarakan padanya secara privat. Siapa sangka, setelah Dev selesai berbicara, Johan langsung berlutut di hadapan Dev dan membuat Dev terkejut. Tuan Dev, mohon Tuan Dev selamatkan nyawa putri saya. Johan berkata dan berlutut di hadapan Dev. Dev seketika termenung, dan bergegas memapah Johan untuk berdiri dan bertanya, apa maksudmu ini? Johan berkata pada Dev, Tuan Dev adalah seseorang yang sangat luar biasa, hanya kamu yang bisa menyelamatkan putriku, kamu adalah penolong yang terus kunantikan. Lantas putrimu mengidap penyakit parah yang tidak bisa disembuhkan lagi. Dev tidak mengerti apa maksud Johan. Johan menggelengkan kepalanya, Tuan Dev, saya tahu kedatanganmu kali ini adalah untuk mengurus lembah Palem, dan saya juga tahu kamu yang membunuh Vanir, inspektur kiri serta pelindung kiri dan kanan dari lembah Palem, sekarang lembah Palem memiliki dendam yang tidak terhindarkan dengan dirimu. Siapa kamu sebenarnya? Dev mengernyitkan keningnya, perasaan tidak tahu apa-apa itu sangat tidak menyenangkan. Pihak lain tahu dirinya dengan jelas sedangkan dirinya tidak tahu apa-apa tentang pihak lain. Jujur saja, Tuan Dev, saya adalah penguasa lembah Palem. Mendengar ucapan Johan, saraf Dev seketika menegang, dan dia menatap Johan dengan tatapan waspada. Tuan Dev, tidak perlu takut, saat saya menjadi penguasa lembah Palem itu sudah 5 tahun yang lalu, penguasa lembah Palem saat ini adalah murid saya, Isaah. Johan yang melihat kewaspadaan Dev bergegas menjelaskan. Bicara dengan jelas. Dev mengernyitkan keningnya. Baik, Johan menceritakan semua kisahnya dengan detail kepada Dev. Ternyata dulu lembah Palem hanya sebuah organisasi, dan bukan aliran sesat seperti sekarang ini. Johan mengandalkan fisiognominya untuk merekrut banyak murid dan mengembangkan lembah Palem dengan sangat baik, namun sejak dia menjadikan Isaah sebagai muridnya, Isaah justru memiliki niat buruk, dan pada akhirnya mengusir Johan keluar dari lembah Palem, dan dirinya menjadi penguasa lembah. Sejak Isaah menjadi penguasa lembah, seluruh lembah Palem juga berubah menjadi sangat kelam, demi berlatih dan mengumpulkan uang, cara apa saja akan dilakukan, dan untuk mencegah perbedaan pendapat, Isaah mengendalikan semua orang di lembah Palem, dan memelihara kelabang untuk mengendalikan mereka semua. Baru-baru ini, banyak gadis yang hilang di kota Haiti, Johan menebak ini adalah perbuatan Isaah, sedangkan dia juga melihat kalau dirinya sendiri akan segera mati, dan putrinya Stella juga akan menderita karena Isaah, hanya saja dia tahu di tengah semua itu akan ada seorang penolong yang muncul, jadi dia terus menunggu, dan tidak disangka hari ini saat dia pertama kali melihat Dev, dia langsung tahu kalau Dev adalah penolong itu. Setelah mendengar perkataan Johan, Dev tiba-tiba menganggukkan kepalanya tapi dia masih sedikit bingung, kepala keluarga Lukman begitu hebat dalam membaca fisiognomi, kenapa tidak bisa melihat niat buruk dari Isaah?
Lalu kenapa Isaa hanya mengusirmu keluar dari lembah Palem dan tidak membunuhmu? Aduh. Johan menghela nafasnya, Tuan Dev mungkin tidak tahu, Isaa itu sepertinya tahu kalau keahlian fisiognomiku sangat baik jadi saat dia memohon untuk menjadi muridku, dia sudah cacat, dia mengatakan kalau seluruh keluarganya dibakar sampai mati dan dia beruntung bisa lolos dan mengalami cacat wajah, saat itu saya merasa kasihan padanya jadi saya menerimanya dan sekarang Isaa itu selalu mengenakan topeng. Dan mengenai kenapa dia tidak membunuhku mungkin karena dia masih ingin mendapatkan rahasia fisiognomi dariku, tapi saya sudah bisa merasakan dia akan segera turun tangan padaku, dan cara tawar-menawar yang bisa memaksaku menyerahkan rahasia itu adalah putriku Stella, sekarang hanya Tuan Dev yang bisa menyelamatkan putriku. Bab 528. Ambisi Isaa ini benar-benar serius. Dev kaget setelah mendengarnya, dia mampu membuat dirinya sendiri menjadi cacat dan sudah merencanakan semuanya sejak awal, sepertinya dia adalah orang yang sangat kejam. Itulah sebabnya kamu melarang putrimu pergi ke lembah Palem. Lalu hari ini apa alasanmu menyetujuinya pergi ke sana? Tanya Dev. Johan mengangguk, karena ada Tuan Dev yang bersamanya, saya akan merasa tenang, dan masalah ini juga harus segera berakhir, saya tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari setengah bulan. Apakah kamu mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Saya memiliki sedikit keterampilan medis dan bisa memeriksamu. Kata Dev. Saya sudah mengungkap terlalu banyak rahasia, bahkan Dewa Penyembuh pun tidak akan bisa menyelamatkanku lagi, Tuan Dev tidak perlu buang-buang energi untukku, hanya saja sebelum mati ada satu nasihat yang harus saya beritahukan kepada Tuan Dev. Silakan saja. Tuan Dev, kamu adalah orang yang sangat luar biasa, oleh karena itu kamu memiliki banyak pengikut yang berada di sisimu, tapi tidak semuanya setia padamu, dan banyak dari mereka yang mengikutimu hanya untuk mendapatkan keuntungan, seperti Marco. Saya mengerti, saya dan keluarga Wijaya hanya memiliki hubungan kerja sama. Dev tersenyum, dia hanya memerlukan bahan obat dari istana Raja Obat milik keluarga Wijaya, tapi kalau keluarga Wijaya membutuhkan bantuan, Dev juga akan membantu, kalau keluarga Wijaya runtuh, maka tidak akan ada orang yang membantunya mengumpulkan bahan obat, ini hanyalah bentuk kerja sama. Tuan Dev, yang putriku katakan tadi tidak salah, kamu memang akan segera mengalami bencana berdarah, tapi identitas dirimu terlalu rahasia, bahkan saya saja tidak bisa melihat menembusnya, oleh karena itu saya membutuhkan bantuan Tuan Dev agar bisa melihat bencana apa yang menunggu kamu. Johan melanjutkan perkataannya. Bagaimana caraku membantu? Tanya Dev. Saya membutuhkan setetes darah Tuan Dev. Tidak masalah. Dev langsung menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah. Johan mencelupkan jarinya ke tetesan darah Dev dan menitik keningnya sendiri dengan ringan, lalu kedua matanya menatap Dev dengan erat tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, wajah Johan mulai pucat dan keringat dingin mulai mengalir dari keningnya. Seteguk darah tiba-tiba menyembur dari mulut Johan. Kepala keluarga. Dev bergegas mengulurkan tangannya dan mengalirkan energi spiritual ke dalam tubuh Johan. Johan menatap Dev dengan kaget, dan setelah menenangkan diri sesaat, dia berkata pada Dev, saya masih belum bisa melihat identitas Tuan Dev, tapi kamu sama sekali bukan orang biasa, dan bencana berdarah yang akan terjadi padamu sepertinya akan terjadi pada hari ke-15 bulan ke-7 menurut penanggalan lunar, dan akan terjadi di atas laut atau di sebuah pulau. Bam! Dev kaget setelah mendengar perkataan Johan, hari ke-15 bulan ke-7 bukankah itu adalah waktu yang ditetapkan oleh Ryu agar dia pergi ke pulau tak bernama? Apa mungkin dia tidak akan bisa sampai di pulau itu, dan akan ada bencana yang menunggunya? Saat ini Dev sedikit bingung dan tidak tahu harus percaya pada siapa. Biarkan saja, nanti setelah waktunya tiba baru dibicarakan lagi. Dev diam-diam memutuskan dengan nekat dalam hatinya. Pada saat ini Johan tampak menjadi lebih tua, kerutan di wajahnya terlihat bertambah banyak dan tubuhnya juga menjadi lebih lemah. Dev yang melihat ini ingin menyuntikkan energi spiritual untuk Johan tapi Johan mengibaskan tangan untuk menghentikannya, Tuan Dev, tidak perlu buang-buang energi, tidak ada gunanya, saya paling hanya bisa bertahan selama 5 hari, saya berharap Tuan Dev bisa menghancurkan lembah Palem dan menyelamatkan nyawa putriku. Kepala keluarga Lukman, tenang saja, saya pasti akan menghancurkan lembah Palem. Dev berkata dengan tegas. Johan tersenyum dan setelah mengobrol sebentar dengan Dev, Marco dan Stella sudah kembali. Saat melihat raut wajah Johan yang jelek Stella segera bertanya, ayah, apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa. Johan tersenyum. Kepala keluarga, kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi. Dev pamit undur diri pada Johan. Baik. Johan mengangguk. Senior, besok saya akan menyetir dan pergi menjemputmu, kita pergi ke lembah Palem bersama.
Stella berkata dengan gembira pada Marco. Marco tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu pergi dengan Dev. Bab 529. Keesokan harinya, Stella mengendarai mobilnya dan langsung menuju penginapan, dan bersiap berangkat bersama dengan Marco dan Dev menuju resort Lembah Palem. Albert dan yang lainnya juga sedang bersiap untuk pergi ke Lembah Palem dan melakukan penyelidikan. Saat melihat Stella mengemudikan mobilnya untuk menjemput Marco dan Dev, Albert berkata dengan dingin, "Kalian mau bermain-main boleh saja, tapi jangan mengganggu tugas kami. Kalau kalian bertemu dengan bahaya, saya juga tidak akan punya waktu untuk menolong kalian. Bagaimana caramu bicara?" Stella sudah tidak bisa menahan diri dan berkata pada Albert, "Saya lihat kamu akan mengalami bencana berdarah hari ini, sebaiknya kamu menetap saja di dalam penginapan. Coba bicara lagi." Albert seketika marah, dia mengalami kecelakaan dalam perjalanan dan itu sudah membuat dirinya sangat kesal, dia berpikir bahwa Stella mengutuknya dan sekarang Stella kembali mengatainya, bagaimana Albert bisa menahan diri. "Saya berbaik hati memperingatkanmu, kalau kamu tidak percaya ya sudah." Stella memutar matanya lalu menatap Marco dengan wajah penuh senyuman, "Senior, ayo masuk ke mobil." Marco melirik Dev lalu duduk di kursi penumpang depan, dan Dev duduk di kursi penumpang belakang. Stella menginjak pedal gas dan melajukan mobilnya keluar. Benar-benar tidak mengerti kenapa ketua majelis memintaku membawa dua orang tuan muda ini kemari." Albert bergumam dan membawa orang-orangnya naik ke mobil dan pergi menuju resort Lembah Palem. Resort Lembah Palem berada di daerah barat daya kota Haiti dan hanya 100 mil jauhnya, karena resort memiliki skala yang besar, jadi banyak wisatawan yang datang, dan ini juga merupakan sumber pendapatan penting bagi Lembah Palem. Perlu diketahui bahwa Lembah Palem memiliki banyak anggota, dan memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit, dan pendapatan tempat wisata ini mampu membiayai pengeluaran Lembah Palem, terutama untuk membeli bahan obat. Setelah tiba, Stella seperti seekor kuda liar yang melihat sekelilingnya dengan gembira. "Senior, ayo kita pergi ke kuil itu untuk menemui seorang peramal, saya ingin melihat orang itu benar-benar bisa, atau hanya menipu." Stella berkata dan menarik Marco. Marco tidak berani mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa menatap Dev dengan tatapan bertanya dan setelah Dev mengangguk, Marco baru berani menyetujui. Dev tidak ikut pergi, dia berjalan masuk lebih dalam ke Lembah Palem. Ukuran kuil itu tidak besar, tetapi dipenuhi dengan lautan manusia, semua orang mencari peramal itu untuk meramal, Stella menarik Marco dan berusaha keras untuk masuk ke dalam kerumunan. "Untuk apa mendesak, apa tidak tahu cara mengantri?" Seorang pria dengan wajah galak berteriak pada Stella. Baru saja selesai bicara, pria itu sudah ditarik pergi oleh orang di samping, "Kamu cari mati ya, itu adalah nona besar dari keluarga Lukman." Segera, semua orang yang melihat Stella langsung mengalah dan memberi jalan, sepertinya keluarga Lukman masih sangat terkenal di kota Haiti. Di aula kuil itu, ada seorang master yang mengenakan jubah biarawan dan duduk bersila, dia mengangkat matanya dan melirik Stella lalu menundukkan kepalanya lagi dengan perlahan. "Master, berapa harga satu ramalan? Saya mau diramal." Stella bertanya kepada master itu. Nona Stella bercanda, "Ya, kalian keluarga Lukman sangat hebat dalam fisiognomi, mana membutuhkan ramalanku lagi." Master itu tersenyum ringan. "Fisiognomi adalah fisiognomi, ramalan adalah ramalan, bagaimana mungkin sama, hari ini saya sengaja datang untuk diramal olehmu, saya ingin melihat apakah ramalanmu benar atau tidak." Stella berkata dengan wajah bercanda. "Kalau begitu, Nona Stella silakan pilih salah satu." Master itu menyerahkan sebuah tabung bambu yang berisi banyak batang bambu di dalamnya. Stella mengambil tabung bambu itu dan mengocoknya dengan kuat, lalu tidak lama kemudian sebatang bambu terjatuh ke lantai. Master itu mengambil batang bambu itu dan melihatnya lalu tersenyum ringan, "Nona Stella baru-baru ini mengalami kecelakaan, dan ayahmu sepertinya akan segera meninggal dunia." Mendengar perkataan master itu raut wajah Stella menjadi sangat jelek, "Apa katamu? Percaya tidak saya bisa menghancurkan kuilmu." Bab 530. "Hahaha, kalau mau percaya silahkan saja, kalau tidak percaya juga tidak masalah, saya hanya membacakan ramalan sesuai dengan tongkat bambu yang Nona Stella pilih, untuk apa Nona Stella marah, kalau kamu tidak percaya, saya bisa menjelaskannya perlahan-lahan padamu." Setelah master itu selesai bicara, dia melirik ke muridnya yang ada di dua sisi, "Usir semua orang, hari ini sudah selesai." Dua orang muridnya bergegas mengusir orang-orang yang mengantri lalu menutup pintu aula. Marco mengernyitkan keningnya dan matanya menatap master itu, ekspresinya juga menjadi sedikit gugup. "Adik kelas, ayo kita pergi saja, hal seperti ini hanya menipu orang." Marco berkata pada Stella.
Senior, kalau orang ini tidak menjelaskan dengan jelas apa maksudnya hari ini, saya akan menghancurkan kuilnya, berani sekali mengutuk ayahku meninggal. Stella berkata dengan wajah marah, dia berjongkok dan berkata pada master itu, cepat jelaskan, kalau tidak kamu jelaskan, kamu akan tahu akibatnya. Nona Stella, bencanamu sudah tiba sekarang. Master itu melihat Stella dan tiba-tiba senyumannya menjadi muram. Apa maksudmu? Stella tercengang. Tapi sebelum Stella tersadar, master itu sudah melayangkan tamparannya pada Stella. Stella terkejut dan tidak punya waktu untuk bereaksi, hanya saja Marco yang ada di samping sudah mempersiapkan diri sejak awal, dia melayangkan tendangannya dan menendang pergelangan tangan master itu, lalu menarik Stella, adik kelas, ayo. Stella termenung pada saat ini, dia tidak menyangka master itu berani turun tangan padanya, perlu diingat kalau keluarga Lukman di kota Haiti juga sanggup menutup langit dengan tangannya, dan masih ada saja orang yang berani macam-macam dengan dirinya. Karena sudah datang, jangan berharap bisa pergi lagi. Master itu tersenyum dingin, dan tubuhnya tiba-tiba melayang di udara dan melayangkan tamparan ke arah Marco. Marco mencoba yang terbaik untuk melawan tapi akhirnya dia tetap terhempas keluar dan jatuh menabrak dinding dengan keras. Senior. Stella bergegas menghampiri dan berteriak dengan cemas. Master itu berjalan ke arah Stella sambil tersenyum sinis, dan Stella menatap master itu dengan ketakutan, apa yang mau kamu lakukan? Ayahku adalah Johan Lukman, kalau kamu berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu. Hahaha, kalau kamu bukan putrinya Johan, saya malah tidak ingin menyentuhmu hari ini, asalkan bisa menangkapmu, Johan pasti akan menurut dengan patuh. Master itu tertawa dan mengulurkan tangannya untuk meraih Stella. Bam! Tiba-tiba ada suara keras terdengar, dan pintu aula didobrak hingga terbuka dan Albert membawa anggotanya bergegas masuk ke dalam. Melihat pemandangan di depannya, Albert memelototi master itu dan berkata, dasar bajingan, berani berpura-pura sopan tapi ternyata di belakang kamu melakukan hal-hal yang lebih rendah daripada seekor anjing, hari ini saya pasti akan membawamu ke pengadilan. Akhirnya kalian orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama datang juga. Master itu tampaknya tidak kaget dengan kemunculan Albert. Kamu sudah mengetahui identitasku tapi tidak berencana menyerahkan diri, lantas menungguku bertindak. Albert berteriak dengan marah. Menyerahkan diri. Master itu mencibir, semua orang yang datang kemari hari ini, jangan berharap bisa pergi. Setelah mengatakan hal itu, belasan orang tiba-tiba keluar dari belakang aula dan mereka semua memiliki keterampilan yang luar biasa, tampaknya mereka sudah menunggu di belakang sejak tadi. Albert yang melihat ini seketika menunjukkan raut wajah yang jelek. Ternyata kalian benar-benar mengira kalau ramalanku itu hanyalah tipuan. Saya sudah memperkirakan kedatangan kalian sejak awal. Master itu berkata dengan wajah bangga. Serang. Albert berteriak dan langsung menyerang ke arah Master. Raut wajah Master juga seketika menjadi muram, bunuh semua anggota Majelis Perlindungan Hukum dan tangkap pria dan wanita itu, yang satunya adalah tuan muda keluarga Wijaya dan yang satunya lagi adalah nona besar dari keluarga Lukman, benar-benar akan menjadi alat tawar-menawar yang baik. Sepertinya mereka sudah mengetahui identitas Marco dan Stella sejak awal. Albert yang memiliki kekuatan seorang Grandmaster juga tidak akan bisa menang melawan Master itu, sedangkan para bawahannya berjuang sekuat tenaga untuk melawan, tapi mereka semua tidak menjadi tandingannya, dan segera mulai ada korban yang berjatuhan. Bersambung.